Manfaat memakai rok panjang adalah bahkan Anda melepas sepatu di depan semua orang, maka juga gak ada siapa bisa melihatnya. Gadis hampir jatuh ini adalah putri yang panutan dari negara Eropa. Sekarang, putri sedang mengunjungi istana Buckingham, dulu dia sudah mengunjungi banyak negara lain juga. Kehidupan yang berulang-ulang ini membuat sang putri merasa bosan sekali. Ketika kepala pelayan membaca jadwal pada besok, sang putri tidak bisa tenang lagi. Dia berbaring di tempat tidur dan menangis keras. Mau sang putri kembali tenang, kepala pelayan sudah memanggil dokter datang dan menyuntikkan obat penenang untuk putri. Tanpa diduga setelah semua orang pergi, sang putri memutuskan pergi keluar dari istana. Sang putri berganti pakaian lain dan kabur dari pengawal. Akhirnya, dia naik ke mobil dan keluar lancar. Kapan dia melewati jembatan dalam perjalanan pulang rumah setelah selesai bermain kartu, maka Yo melihat seorang gadis berbaring di pinggir jalan. Ini adalah efek dari obat penenang. Yo mencoba berbicara tetapi sang putri sepertinya hanya mematuhi pengaturan kepala pelayan. Kemudian dia menyandarkan kepala di bahu Yo dan terus tidur. Tidak ada cara lain, Yo harus memanggil mobil untuk mengantarkan pulang sang putri ke rumahnya. Tidak peduli apa yang Yo katakan, sang putri masih diam. Melihat sopirnya kesal, Yo hanya bisa mengantarkan pulang sang putri ke rumah Yo. Setelah memasuki ruangan, sang putri ingin Yo mengganti pakaiannya, Yo hanya bisa membantunya melepas handuk dan menyuruhnya untuk terus melakukannya sendiri. Yo siap pergi minum kopi jadi sebelum keluar dari rumah, dia mau sang putri tidur di sofa. Dia berkata kepada sang putri bahwa dia tidak bisa tidur di tempat tidurnya. Anda bisa pergi nih? Terima kasih. Di istana, kepala pelayan menemukan sang putri sudah hilang, mereka mengeluarkan alasan adalah sang putri tidak sehat untuk membatalkan acara pertemuan pada hari ini. Setelah kembali rumah, Yo melihat sang putri tidur di tempat tidurnya, dia pergi ke arah putri dan mendorongnya ke sofa. Pada hari kedua, ketika Yo bangun pada jam 12, waktu acara pertemuan sang putri sudah melewati. Yo segera pergi ke ruang berita, dihadapkan dengan pertanyaan kepala editor, Yo hanya bisa mengatakan bahwa dia baru saja kembali dari acara itu. Apakah Anda pernah ke sana? Tentu saja, saya baru saja kembali dari sana. Oh, aku menyalahkanmu salah. Kepala editor sudah tidak mengekspos Yo tetapi masih melihat dia. Pada akhirnya, editor tidak bisa tenang lagi dan melemparkan koran ke Yo, melihat gambar di koran Yo berdiri membeku sejenak. Bukankah gadis ini yang dia sudah mengantarkan pulang pada kemarin? Yo sangat bersemangat hingga bingung, setelah dia kembali tenang, dia sudah percaya diri bertaruh dengan editor. Jika dia memiliki berita wawancara eksklusif sang putri, kepala editor harus memberi dia $5.000. Kalau tidak ada, dia akan memberikan $500 kepada kepala editor. Kemudian Yo kembali ke rumah, sang putri masih tidur, dia melihat gambar di koran lagi, kemudian dia hati-hati menggendong sang putri ke tempat tidurnya. Dalam kebingungan, sang putri mengira semuanya hanya mimpi, tetapi ketika dia membuka matanya, lihat seorang pria asing berdiri di depannya, membuatnya ketakutan dan terbangun. Selamat pagi. Setelah sang putri tenang, dia berpikir pria di depannya tidak terlihat seperti orang jahat. Kemudian Yo menunjukkan kamar mandi padanya dan menelepon untuk fotografer Irving. Yo merasa tidak aman kalau berbicara di telepon, jadi dia mengucapkan tidak jelas, dan minta Irving datang secepat. Setelah kembali pulang, sang putri menyelesaikan semuanya dan siap bilang selamat tinggal kepada Yo. Dia berterima kasih kepada Yo karena membiarkannya tidur di tempat tidurnya. Sebelum pergi sang putri meminjam sedikit uang dari Yo. Sekarang dia hanya memiliki 2.000 saja. Dia memberikan setengahnya kepada sang putri. 1.000, Anda meminjamkan saya sebanyak itu. Ini hanya $1,5. Sugah Gertie. Yo menemukan sang putri pergi ke pasar. Ini pertama kalinya dia pergi ke pasar. Semuanya baru dan menarik baginya. Sang putri pergi ke salon rambut dan meminta penata rambut memotong rambut pendeknya. Pendek di sini. Apakah Anda yakin? Tentu, terima kasih. Apakah Anda yakin? Iya. Potong. Setelah selesai memotong rambut, sang putri sangat cantik, penata rambut merasa sangat seru. Dia bahkan mengundang sang putri mengabung prom di tepi danau pada malam hari. Dan Yo selalu mengikuti sang putri, mereka pergi ke alun-alun, dia berpura-pura bertemu putri secara acak. Putri membohong bahwa putri keluar dari sekolah pada malam kemarin jadi sekarang dia harus kembalinya. Yo mengambil kesempatan dan berkata bahwa kalau begitu, mengapa kita tidak senang bermain, sebelum kembali sekolah. Kemudian Yo menggandeng tangan sang putri dan bersama-sama ke warung kafe di sisi jalan. Ketika sang putri menanyakan pekerjaannya, Yo berbohong dia adalah seorang jual beli barang bekas.
Pada saat ini, fotografer Irving juga datang. Dia merasa bahwa gadis ada di depannya terlihat sangat akrab. Dia tidak bisa diam dan mengucapkan. Kecuali rambut pendeknya, dia terlihat sangat mirip. Irving didorong hingga jatuh jadi dia sangat marah. Akhirnya dia diseret ke dalam ruangan oleh Yo. Yo memberitahu Irving identitas sebenarnya sang putri dan bagaimana dia sudah bertaruh dengan kepala editor. Dan memberi sarannya, jika dia bisa mengambil gambar sang putri, dia akan membagi 1.250 kepada Irving. Mereka berdua menyelesaikan perjanjian begitu saja. Yo mengantar sang putri ke depan sekolah, kemudian mereka mengendarai sepeda motor untuk menikmati angin, sedangkan Irving mengambil gambar sambil mengemudi. Pada saat ini, Yo sedang berbicara maka sayangnya sang putri menyalakan sepeda motor. Yo cepat mengejar putri dan setelah itu putri sudah bisa mengemudi dan merasa sangat mendebarkan jadi sudah mengemudi dengan lebih cepat. Mereka ditangkap ke kantor polisi. Yo berbohong bahwa dia ingin sampai ke gereja tepat waktu untuk menikah, jadi dia sudah pergi begitu cepat. Polisi sudah melepaskan mereka, sedangkan para korban itu sudah tidak marah dan memberkati mereka berdua juga. Setelah meninggalkan kantor polisi, Yo mengantar sang putri ke The Mouth of Truth. Legenda menceritakan bahwa jika siapa berbohong, ketika mereka memasukkan tangannya ke dalam patung, mereka akan langsung digigit. Yo menyarankan kepada sang putri untuk mencobanya tetapi akhirnya sang putri sudah menarik tangannya dan meminta Yo mencobanya. Kamu benar-benar menyebalkan. Maaf, aku hanya bercanda. Akhirnya mereka sampai ke prom. Sayangnya, sang putri baru saja muncul dan ditemukan, tetapi sang putri masih dalam tarian sehingga dia tidak menyadarinya. Setelah selesai dans, seorang mata-mata mengundang sang putri untuk menari, tidak mau ditemukan di sini sehingga dia hanya bisa diam-diam menyeret sang putri pergi. Sang putri yang tak berdaya hanya bisa memanggil nama Yo. Yo merasa ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia segera bergegas melawan mata-mata itu. Keadaan di atas jembatan sangat panik, sang putri juga mengambil gitar dan memukul kepala mata-mata. Pukul terus. Pada saat ini, polisi juga tiba tepat waktu dan menangkap mata-mata itu pergi. Selama kekacauan, Yo menarik sang putri dan berlari ke sudut yang kosong. Tanpa diduga, ada seorang mata-mata telah menunggu mereka di ujung sana. Dia meninju Yo hingga jatuh ke dalam air. Putri sangat marah dengan cepat bergegas untuk memberinya tendangan dan melompat ke dalam air tanpa ragu-ragu. Yo dengan cepat memeluk putri yang sedang menggigil di sampingnya. Tadi Anda bertarung bagus sekali. Anda juga sangat baik. Setelah keduanya kembali ke rumah Yo, sang putri berkata dia ingin memasak sesuatu untuk Yo. Dia sebenarnya melakukan pekerjaan rumah sangat baik, hanya tidak pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya. Tapi tempat ini tidak memiliki dapur, jadi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Saat ini suara meminta sang putri untuk kembali diputar di seluruh kota. Sang putri tahu sudah sampai waktunya kembali rumah. Yo dengan cepat mengantar sang putri ke pintu istana. Sang putri berkata dia akan pergi dulu. Dan Yo akan pergi lalu, masing-masing pergi ke arah lain. Yo mengangguk setuju. Momen perpisahan membuat sang putri tak kuasa menahan air matanya, keduanya bergegas saling berpelukan untuk terakhir kalinya. Dan sang putri membuka pintu mobil dan pergi. Yo menatap jalan kosong di depannya dengan merasa sedih sekali, lalu dia meninggalkan. Kepala pelayan berharap sang putri akan menjelaskan mengapa dia menghilang sepanjang hari. Tapi sang putri bukan lagi boneka yang hanya mengikuti jadwal. Jika saya tidak bertanggung jawab kepada negara, maka malam ini saya tidak akan kembali. Semua orang tidak bisa mengatakan apapun sehingga mereka hanya bisa diam-diam pergi. Keesokan paginya, kepala editor pergi ke rumah Yo untuk meminta berita wawancara eksklusif dengan sang putri. Ekspresi Yo tidak ada berita apa-apa. Pada waktu itu, Irving masuk dan membawa foto sang putri dalam tangannya. Apakah Anda memberitahu dia tentang foto-foto itu? Siapa? Anda melihat gambar-gambar ini. Irving, kamu sangat canggung. Irving tidak mengerti apa-apa dan hanya bisa diam. Yo memberitahu kepala editor bahwa dia tidak memiliki dokumen apapun. Sisa $500 cukup kurangi $50 dari gaji wawancara Yo setiap kali. Irving tidak mengerti mengapa Yo melakukan ini. Yo hanya mengatakan dia tidak ada berita wawancara eksklusif apapun. Akhirnya Irving sudah mengerti, ternyata Yo jatuh cinta pada sang putri. Mau Yo berubah pikiran, Irving menyebarkan gambar-gambar di tempat tidur, tanpa diduga, setiap gambar membuat Yo semakin tersesat. Wartawan mulai mengambil gambar, sang putri melihat Yo dari keramaian itu. Dua orang hanya bisa saling tersenyum. Sang putri stabil menjawab pertanyaan wartawan. Pada saat ini, seorang wartawan bertanya, apa kota yang paling disukai sang putri?
Kepala pelayan memberitahu sang putri bahwa dia harus menjawab bahwa setiap kota memiliki warnanya sendiri. Roma, saya paling suka Roma. Hari-hari di Roma membuatku sangat tak terlupakan. Pertemuan itu seharusnya berakhir di sini, tetapi sang putri menyarankan agar dia menyapa semua orang. Sang putri sampai untuk berjabat tangan dengan wartawan, dan ketika putri bertemu Irving, dia memberikan foto-foto untuk putri. Gambar-gambar itu ada semua kenangannya berada di Roma. Akhirnya sang putri sampai ke depan Yo. Wartawan Yo Bradley. Sangat senang bertemu Bradley. Akhirnya pertemuan berakhir, sang putri menoleh ke Yo sambil tersenyum dan berbalik untuk pergi. Semua orang sudah pergi, Yo masih tetap berdiri di sana. Dia melihat melamun ke arah sang putri. Yo tiba-tiba teringat bayangan sang putri pada hari itu. Dia mengharapkan sosok muncul. Setelah waktu yang lama, Yo berbalik dan keluar ruangan. Mengapa liburan musim panas Roma disukai begitu? Karena itu mewakili masa kemurnian sudah lewat. Saat itu, tidak ada janji cinta, tidak ada gairah dalam cinta, hanya ada cinta sederhana tanpa keterikatan. Dan sekarang hidup selalu berubah. Kami sering bermimpi dan mendambakan tentang hari-hari tak berdosa sudah lewat. 我们只能通过这部青春的圣经，守望着心中共同的罗马。